Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DRS Alex Haryanto MSI serta Ibu Firda Kusuma Ayu Anggraini SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fadia dengan NIM 2202110112086 akan mempresentasikan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Nah, berdasarkan pendahuluan, pada saat ini, era revolusi industri 4, dunia telah merasakan perkembangan teknologi di segala sektor, terutama dalam dunia pendidikan, yang membawa sebuah dampak positif. Kompetensi abad 21 ini ditujukan agar siswa terlibat dalam pembelajaran yang memanfaatkan internet. Sehingga, selain mencari informasi di internet, siswa diharapkan mampu melakukan pembelajaran secara online, salah satunya dengan memanfaatkan Google Classroom sebagai pembelajaran e-learning dalam media pembelajaran fisika. Nah, sebelum uh, pengertian apa itu dari Google Classroom, kita akan mengetahui dulu apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan metode penyampaian berbagai macam layanan lewat internet. Metode ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengelola situs atau mengelola aplikasi untuk menyimpan data yang tidak dapat lagi disimpan di server lokal. Data tersebut nantinya dapat disimpan di penyimpanan berbasis cloud. Data yang disimpan tersebut nantinya akan bisa diakses selama pemilik data masih mempunyai akses internet. Jadi, Google Classroom itu merupakan bagian dari cloud computing ini. Selain Google Classroom, ada beberapa aplikasi lagi yang merupakan bagian dari cloud computing. Nah, ini adalah contoh aplikasi cloud computing. Yang pertama yaitu Google Drive, yang kedua ada Dropbox, dan yang ketiga ini ada Google Classroom, dan yang keempat ini ada Office 365. Nah, Google Drive merupakan salah satu cloud computing yang sering digunakan juga. Penggunaannya itu tidak perlu install aplikasi Drive, hanya dengan memiliki akun Google Mail, maka pengguna langsung bisa mengakses Google Drive dan aplikasi lain milik Google, seperti Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Google Drive ini juga dapat digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen yang ada. Terus selanjutnya ada Dropbox. Dropbox ini merupakan salah satu cloud computing juga yang sering digunakan terutama oleh mahasiswa. Dropbox ini memungkinkan untuk menyimpan dan membagikan file secara mudah. Fungsinya itu hampir sama dengan Google Drive ya soal ini. Selanjutnya dan ketiga ini adalah Google Classroom. Google Classroom ini merupakan aplikasi dari cloud computing yang digunakan untuk sarana pembelajaran, terutama pembelajaran virtual. Dan yang keempat adalah Office 365. Ini berupa Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Microsoft Word ini digunakan untuk mengolah dokumen, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka, dan yang Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membuat uh, presentasi berdasarkan poin-poin penting. Selanjutnya, apa manfaat dari cloud computing dalam pendidikan? Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menyelenggarakan kelas online. Salah satunya tadi Google Classroom digunakan untuk menyelenggarakan kelas online. Yang kedua untuk metode pembelajaran modern. Artinya di sini siswa itu dapat menggunakan layanan-layanan dari teknologi yang canggih ini. Sehingga siswa itu dapat
mendapatkan informasi hanya dengan mengeklik di Google ataupun situs internet lainnya. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Artinya ini siswa tidak perlu lagi untuk membeli buku ataupun membeli kertas untuk mencatat ataupun meringkas materi. Karena dengan adanya cloud computing ini, siswa itu bisa menyimpan file berupa PPT, Word, ataupun Excel yang nantinya bisa diakses kembali di lain waktu. Terus yang keempat yaitu mengurangi kebutuhan perangkat keras atau hardware. Salah satunya mengurangi penggunaan dari memori card. Artinya, cloud computing ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai file tanpa memerlukan perangkat hardware seperti memory card seperti itu. Selanjutnya, nah ini salah satu aplikasi dari cloud computing yaitu Google Classroom. Google Classroom ini digunakan ketika pembelajaran daring pada saat COVID-19. Nah, apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning berbasis virtual class bagi bentuk pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui media internet secara virtual di dunia maya. Nah, pada Google Classroom ini terdapat berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik ataupun peserta didik. Dalam penggunaannya, yang pertama yaitu seorang pendidik atau guru itu harus membuat kelas terlebih dahulu pada Google Classroom ini. Terus yang kedua, siswa dari guru tersebut harus masuk ke kelas yang dibuat gurunya tadi dengan kode akses yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini adalah salah satu cara membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama yaitu dengan cara mengeklik Google Ads. Masuk dulu ke setup akun, kemudian klik Google Ads, baru ke Classroom. Nah, ini di pojok kanan ini kan ada titik-titik, kemudian klik. Nah, jika scroll ke bawah, maka akan muncul Classroom. Kemudian klik Classroom ini. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada tanda tambah ini akan ada sebuah opsi atau pilihan. Yang pertama yaitu gabung ke kelas, dan yang kedua ada buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini bisa diakses oleh siswa dengan memasukkan kode kelas yang diberikan oleh gurunya. Untuk buat kelas ini digunakan untuk guru untuk membuat kelas. Misalnya membuat kelas fisika, membuat kelas matematika, membuat kelas kimia, dan lain sebagainya. Setelah diklik membuat kelas, selanjutnya yaitu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan juga ruang nama kelas. Nama kelas misalnya kelas biologi, kelas fisika, fisika kelas 12, atau fisika kelas 10, seperti itu. Jadi bagian ini itu diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah mengklik buat kelas, maka akan muncul kotak dialog sebelum menggunakan kelas. Pada kotak dialog terdapat kotak kecil yang harus dicentang. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan isi form sesuai kebutuhan. Kemudian klik buat untuk melanjutkan. Nah, ini adalah setelah diklik lanjutkan, ini adalah tampilan dari fitur utama Google Classroom. Di sini ada berbagai macam fitur yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu forum. Ini forum. Forum ini merupakan fitur sebagai tempat interaksi antara pendidik dan juga peserta didik ketika pendidik itu membagikan bahan ajar, tugas maupun pertanyaan
akan muncul pemberitahuan di forum tersebut. Terus yang kedua ada tugas kelas. Ini tugas kelas. Tugas kelas ini merupakan fitur bagi tempat bagi pendidik untuk membuat tugas-tugas. Dan yang ketiga ada anggota atau orang. Nah, anggota atau orang ini merupakan siapa saja yang ikut bergabung pada kelas yang dibuat oleh gurunya tersebut. Yang keempat ada Google Calendar. Google Calendar ini merupakan fitur yang digunakan untuk membuat schedule time atau jadwal, kemudian batas pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada folder drive kelas. Nah, folder drive kelas ini file-file yang sudah diupload nantinya akan tersimpan pada Google Drive. Selanjutnya yang keenam ada tugas. Tugas ini merupakan fitur untuk membagikan tugas baik berupa Microsoft Word, PowerPoint, ataupun media lainnya. Selanjutnya ada tugas kuis. Tugas kuis ini merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pendidik dalam membuat kuis ataupun soal-soal, baik itu pilihan ganda ataupun uraian. Selain itu, fitur ini juga disertai dengan informasi batas waktu, sehingga ketika peserta didik sudah mengerjakan tugas, maka sistem akan otomatis mencatat waktu pengumpulan tugas oleh peserta didik. Dan pendidik itu bisa melihat status pengumpulan tugas peserta didik, apakah dia tepat waktu ataupun terlambat. Selanjutnya, selain itu juga peserta didik itu dapat memberikan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedelapan yaitu ada pertanyaan. Pertanyaan ini merupakan fitur yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk membuat pertanyaan secara online, sehingga masing-masing peserta didik itu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Secara istilah lainnya itu sebagai tempat diskusi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya serta dengan pendidik. Yang kesembilan yaitu bahan ajar atau materi. Bahan ajar atau materi ini merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membagikan bahan ajar berupa Word, PowerPoint, video, ataupun media lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat Google Classroom dalam pembelajaran fisika ini dapat digunakan untuk membuat kuis-kuis fisika. Nah, untuk membuat kuis, pertama yaitu kita masuk pada halaman utama Google Classroom, kemudian klik ini tugas kuis. Setelah diklik tugas kuis, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada judul. Judulnya itu misalkan kuis tentang gesek ataupun kuis tentang gerak kinetik, seperti itu. Terus yang kedua ada petunjuk opsional. Petunjuk opsional ini dapat diisi berupa petunjuk mengerjakan kuis tadi. Misalnya, pilihlah jawaban yang tepat, seperti itu. Terus ada blank quiz. Blank quiz ini digunakan untuk memasukkan soal-soal yang dijadikan kuis nanti. Terus ini ada lampiran. Lampirannya ini bisa dari Drive. File-file yang disimpan di Drive itu bisa diupload dan dilampirkan di sini. Terus yang selanjutnya ada dari YouTube. Berupa link video nantinya bisa diupload di sini. Terus yang selanjutnya ada buat. Ini bisa membuat lampiran sendiri atau upload. Upload ini bersumber dari ini Drive, YouTube, buat link ini ketika sudah selesai klik upload ini. Terus link ini adalah untuk melampirkan link, misalkan link YouTube ataupun link lainnya. Setelah selesai klik upload tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, ini ada eh, forum untuk mengisi pertanyaan yang digunakan sebagai quiz, dan ini ada opsi atau pilihan jawaban, misalnya A, B, C seperti itu. Dan yang ini ada pilihan ganda, ini jenis kuisnya. Jadi contohnya itu kita menggunakan pilihan ganda. Terus ini ada kunci jawaban dan ini ada poin. Berapa poin berapa poin ketika pertanyaan tersebut terjawab dengan benar. Itu. Nah, setelah selesai semuanya diisi, kemudian klik kirim. Maka kuis tersebut akan otomatis terkirim ke forum kelas dan nantinya bisa dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini adalah tampilan dari tipe soal pilihan ganda pada kuis tadi. Yang pertama ini ada tambahkan pertanyaan. Ketika ingin menambahkan pertanyaan, klik ini, tanda tambah ini. Terus yang kedua ini ada import pertanyaan. Import pertanyaan ini digunakan untuk mengimpor pertanyaan yang sudah terupload melalui Google. Terus yang ketiga ini ada tambahkan judul dan deskripsi sesuai dengan kebutuhan ya ini. Terus yang keempat, tambahkan gambar. Apabila kuisnya itu membutuhkan sebuah gambar, maka bisa menambahkan gambarnya itu melalui fitur ini. Terus yang kelima ada tambahkan video. Ini tambahkan video ini bisa terhubung langsung dengan YouTube. Terus yang keenam ada tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini digunakan untuk menambahkan bagian kedua untuk membuat pertanyaan. Terus yang ketujuh ada poin. Nah, poin ini merupakan berapa besar poin ketika soal tersebut terjawab dengan benar. Terus yang kedelapan ada pratinjau. Pratinjau ini digunakan untuk melihat kuis yang sudah dibuat. Lalu apa kelebihan dari menggunakan Google Classroom itu? Kelebihannya yang pertama yaitu guru dapat mengajar bisa hikmat waktu dalam mengelola kelas. Artinya di sini guru itu dapat semaksimal mungkin dalam memanajemen kelas. Yang kedua yaitu memudahkan peserta didik dan guru untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah. Artinya pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam mengakses materi, artinya hanya perlu mengeklik materi yang sudah dikirimkan oleh guru, maka siswa dapat belajar di mana saja dan juga kapan saja. Yang keempat yaitu melatih keterampilan literasi data dan juga literasi teknologi. Artinya di sini dengan adanya Google Classroom ini salah satu upaya untuk melatih siswa itu agar tidak gaptek terhadap teknologi. Jadi siswa maupun guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan motivasi, minat dan semangat peserta didik dalam belajar fisika. Karena teknologi ini semakin canggih, pada teknologi tersebut nantinya akan ada sebuah fitur-fitur yang menarik untuk bisa belajar fisika. Jadinya nanti akan bisa meningkatkan daya tarik siswa itu untuk lebih berminat lagi dalam belajar fisika. Selain ada kelebihan, penggunaan Google Classroom ini juga ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu guru dan peserta didik tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Karena Google Classroom ini tidak disediakan fitur video call ataupun Zoom. Jadi cuma hanya guru itu memberikan materi, memberikan tugas, menilai tugas, siswa mengumpulkan tugas, kemudian guru itu menilai dan kemudian melakukan diskusi itu saja tanpa melakukan tatap muka secara virtual.
Yang kedua yaitu perlu sarana prasarana yang memadai seperti handphone, laptop, ataupun komputer yang disertai dengan jaringan internet. Karena untuk mengakses Google Classroom ini perlu adanya handphone atau komputer disertai jaringan internet. Apabila tidak ada salah satu dari tersebut, maka Google Classroom ini tidak bisa diakses. Selanjutnya, kekurangannya yaitu apabila sarana kurang terpenuhi dapat menghambat pembelajaran. Salah satunya yaitu terganggunya jaringan internet, terutama pada daerah-daerah pelosok. Itu kan jaringan internetnya di sana kurang lancar. Nah, itu juga bisa menghambat penggunaan dari aplikasi Google Classroom ini. Maka apabila jaringan tersebut kurang baik, maka otomatis siswa atau guru itu tidak bisa mengakses aplikasi Google Classroom ini. Selanjutnya yang keempat adalah pengeluaran semakin bertambah untuk membeli pulsa atau kuota. Karena untuk mengakses Google Classroom ini selain dibutuhkan handphone atau laptop, maka juga dibutuhkan kuota atau jaringan internet. Nah, ketika kita mengakses internet, itu pasti membutuhkan jumlah kuota yang besar juga. Untuk itu, kita juga perlu untuk memberikan biaya tambahan untuk membeli kuota tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam menggunakan Google Classroom. Yang kelima yaitu tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan kegiatan praktikum. Pada Google Classroom ini tidak ada sebuah simulasi ataupun laboratorium virtual yang disediakan untuk melakukan sebuah praktikum secara online, karena dalam pembelajaran fisika itu diperlukan sebuah simulasi yang menggambarkan gejala fisika pada alam. Untuk itu, penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran fisika itu kurang efektif. Yang keenam yaitu interaksi guru dan siswa menjadi kategori rendah. Hal ini dikarenakan pembelajaran secara online, terutama menggunakan aplikasi Google Classroom ini, bisa membuat interaksi guru dan siswa itu menjadi rendah karena tidak tersedianya apa itu seperti video call ataupun fasilitas Zoom yang bisa membuat tatap muka secara virtual. Apabila hal ini tidak ada, maka siswa itu nantinya bisa menjadi malas belajar. Misalnya seperti ini, apabila guru itu memberikan pertanyaan di sebuah forum diskusi, bisa saja membuat siswa itu enggan untuk menanggapi pertanyaan pada forum diskusi tersebut. Mungkin ada beberapa siswa yang menanggapi forum diskusi tersebut, tetapi sebagian besar dari mereka itu enggan menanggapi forum diskusi tersebut. Karena bisa jadi faktor tidak ada kuota ataupun kendala jaringan internet. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.